Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Alifian, NIM 081811733045. Saya adalah mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Sekarang menempuh semester 6. Yang di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tugas akhir project mata kuliah sistem cerdas. Yang bertemakan pemanfaatan ANN atau Artificial Neural Network untuk aplikasi prediksi kerusakan mesin kendaraan. Judul ini sendiri saya ambil adalah karena pada saat dibagikannya tugas ini kebetulan mobil keluarga saya sedang mengalami sedikit permasalahan pada mesinnya. Kebetulan pada saat itu saya dan bapak saya berusaha mencari tahu permasalahannya berdasarkan dari gejala yang ditunjukkan oleh mobilnya, dan dari situ kami melakukan eliminasi probabilitas apa saja yang bisa apa saja yang kira-kira menunjukkan gejala seperti itu sampai akhirnya ditemukan penyebabnya. Di kalau nggak salah kebetulan saat itu mesin mobilnya bisa nyala, tapi asap yang dikeluarkan oleh mobilnya ini nggak normal. Biasanya kan ya asapnya semi transparan seperti itu. Namun yang muncul pada saat itu adalah asap yang berwarna agak kehitaman ya, atau agak abu-abu, dan terdapat aroma bensin yang cukup pekat di area sekitar mobilnya. Dan jika saat pedal gas itu diinjak, ketika diinjak ketika terlalu digas, sempat terjadi apa istilahnya, kayak mesinnya tiba-tiba mati, terjadi stalling pada mesin, sehingga ketika saat itu dilihat di bagian bawahnya terdapat kayak tetesan-tetesan cairan yang dari aromanya sepertinya memang bensin seperti itu. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata permasalahannya adalah pada injektor yang menyemprotkan bensinnya ke dalam ruang bakar itu terlalu banyak, sehingga kayak rasio antara bensin dengan udara di mesin itu tidak sesuai, dan bisa terjadi combustion, tapi ya seperti itu tadi, muncul asap yang kehitaman karena terlalu banyak bensin yang terbakar, jadi pembakarannya tidak sempurna. Sama ketika di gas terlalu dalam tadi, kayak sepertinya injektornya semakin banyak menyemprotkan bensin sehingga mesinnya stalling atau berhenti tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah diketahui bahwa masalahnya ada di injektornya, jadi kami berdua segera karena memang tidak memungkinkan untuk bisa diperbaiki sendiri, karena kemungkinannya ada permasalahan di injektor dan di ECU-nya, dan kami sendiri di rumah tidak ada alat untuk memprogram ECU dari mobil, dan tidak bisa juga membongkar bagian blok mesin untuk memeriksa injektornya sendiri. Jadi kami bawa ke bengkel terdekat secepatnya. Kalau nggak salah saat itu di akhir pekannya langsung kami melihat ke bengkelnya. Kemudian akan berlanjut lagi ke tujuan dilaksanakannya project ini adalah adalah untuk mencari cara supaya agar orang awam yang nggak seberapa ngerti mobil itu bisa mendiagnosis kerusakan pada mesin kendaraannya sendiri tanpa perlu langsung diperiksakan ke bengkel. Jadi kan seperti yang tadi diketahui, jadi kayak ada apa aja sih kira-kira gejala, misalnya kalau gejalanya kayak gini itu orang biasa itu bisa langsung input apakah ada ini, dan kayak bisa dikira-kira permasalahannya ada di mana. Jadi ketika nanti ke bengkel tahu apa yang harus ditanyakan, jadi kayak lebih pasti gitu. Kemudian
tujuan lain dari dilaksanakan proyek ini adalah tentunya sebagai tugas akhir ya, dan juga sebagai pengalaman untuk saya supaya bisa lebih memahami artificial neural network itu sendiri dan konsep kerjanya serta aplikasinya sebagai sistem cerdas. Kemudian untuk pembahasan dari artificial neural network ini sendiri ya, ANN ini merupakan sebuah bagian dari pendekatan atau proses deep learning atau machine learning. ANN ini sendiri terinspirasi dari sistem syaraf manusia dalam melakukan proses pengolahan informasi, yang dimana setelah ini akan saya bahas sedikit mengenai letak-letak kesamaannya ya. Ya, kemudian melanjutkan ya, cara kerja dari ANN ini sendiri kurang lebih adalah misalnya kita ingin mencari sebuah nilai perkiraan berdasarkan sejumlah data input. Misalnya jika dihubungkan sedikit dengan topik yang tadi saya angkat, misalnya dalam memprediksikan kondisi oli mesin berdasarkan misalnya kilometer yang telah tercapai dari awal diganti sampai sekarang dengan durasi pemakaian rata-rata sejak awal diganti sampai sekarang juga. Nah, sebelum membentuk model, kita perlu menyamakan satuan dengan melakukan scaling menjadi satu unit yang standar. Misalnya tadi yang digunakan adalah kilometer dan pemakaian rata-rata. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan membagi dengan data yang bernilai maksimum untuk tiap-tiap variabel yang ada, sehingga bisa didapatkan unit standar berupa persentase. Jadi untuk kondisi oli ini kemudian bisa didapatkan berupa estimasi persentase pemakaian ya. Jadi dengan 100% itu adalah udah pemakaian maksimal dan harus diganti lagi. Seperti itu. Kemudian ya, dan perlu dicatat ya kalau hasil dari ANN ini adalah bukan hasil aslinya, tapi adalah sebagai hasil estimasi atau ya karena memang berupa perkiraan atau prediksi. Setelah itu setelah kita melakukan hal apa ya tadi namanya scaling tadi ya, menyamakan unit, sekarang kita bisa menyusun model arsitektur dari artificial neural network yang akan disusun. Jadi kurang lebih arsitektur artificial neural network itu bisa dibentuk sebagai berikut ya. Ini ada input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, dan output layer. Nah, tadi sempat saya sebutkan bahwa ANN ini merupakan sistem cerdas yang merupakan analogi dari sistem syaraf pada manusia. Jadi di gambar yang tadi ya, di gambar yang telah ditunjukkan ini, sistem cerdas ini merupakan analogi dari sistem neural yang ada pada tubuh kita. Analoginya bagaimana? Untuk tiap-tiap pada diagram ini misalnya ya, untuk tiap-tiap lingkaran pada diagram ini adalah merupakan analogi untuk sel neuron pada tubuh kita. Ya, mohon maaf terpotong adzan. Mungkin melanjutkan ya, untuk analogi dari lingkaran itu adalah analogi untuk sebuah neuron pada tubuh kita, dan panah atau garis-garisnya itu adalah analogi untuk sebuah sinaps. Jadi dalam terus ini ya, tugas dari sinaps ini sendiri atau garis itu sendiri sebenarnya adalah mudah, yaitu dengan mengambil input yang ada pada neuron sebelumnya, lalu diberikan pembebanan dengan suatu angka, misalnya dikali 2 atau ditambah 2, lalu dilalukan kepada neuron selanjutnya sebagai output. Kemudian adapun tugas dari neuron ini sendiri lebih rumit, karena yang perlu ia lakukan adalah untuk mengakumulasi
output dari semua sinaps yang tersambung terhadapnya, kemudian memasangkan fungsi aktivasi A. Di fungsi aktivasinya adalah A. Ini saya berikan sedikit cuplikan video yang pernah saya tonton yang menjelaskan kurang lebih secara gamblang bagaimana ANE ini sendiri. Jadi fungsi aktivasi ini yang kemudian akan dia jadikan kayak penanda atau ancer-ancer istilahnya ya, aktivasi untuk memberikan suatu output di akhir dengan nilai tertentu. Jadi mungkin sebagai tambahan juga, layer-layer yang ada di antara input dan output ini adalah hidden layer seperti tadi ditunjukkan di diagramnya, adalah hidden layer disebut. Nah, hidden layer ini sendiri kenapa namanya ya hidden, ya tersembunyi dari pengguna. Jadi hidden layer ini isinya adalah proses-proses yang nantinya akan menunjukkan pembentukan output akhir. Lalu mungkin sedikit fun fact ya, istilah deep learning ini sendiri sebenarnya muncul dari deep belief network. Nah, jadi deep belief network ini sendiri adalah sekumpulan hidden layer yang dimana hidden layer ini ada banyak dan sambungannya itu rumit sekali sehingga bisa membentuk output yang sangat akurat. Jadi itu kenapa kok disebut istilahnya deep learning. Jadi sekarang akan mengarah pada kerusakan pada mesin tadi ya. Untuk aplikasi artificial neural network ini sendiri dimanfaatkan untuk deteksi kerusakan pada mesin menggunakan supervised classification. Jadi supervised classification ini apa? Supervised classification ini sendiri adalah kenapa namanya supervised? Karena aplikasi ANN ini memberikan kita memberikan data kejadian kepada ANN-nya atau artificial neural network-nya untuk melakukan training sehingga bisa didapatkan data untuk dilakukan perkiraannya. Dan kemudian supervised classification, kenapa classification? Karena output yang diberikan ini nanti sifatnya adalah berupa klasifikasi dari sebuah range angka tertentu. Jika jika ada aplikasi yang outputnya itu bukan sebagai klasifikasi, kayak bukan jika nilai 1 sampai 3 misalnya adalah klasifikasi A, kemudian 4 sampai 5 adalah klasifikasi B. Jika outputnya hanyalah angka 1, 2, 3 atau 4, itu istilahnya adalah regression karena datanya adalah berupa data continuous. Jadi namanya supervised regression, bukan supervised classification. Seperti itu. Kemudian berikut adalah pemodelan arsitektur dari yang saya buat ya. Kurang lebih yang saya bayangkan adalah seperti ini. Jadi pemodelan arsitektur yang saya rencanakan ini kurang lebih seperti seperti berikut ya, dengan input-input yang ada adalah berupa ini mesin di starter apakah menyala, kemudian apakah perangkat elektrik menyala, kemudian apakah aroma bensin ketika di starter ada atau tidak, kemudian ada lagi di sebelah kanan ini kondisi kerja mesinnya bagaimana, terus kemudian asap dari knalpot, apakah muncul asap yang tidak normal dari knalpot, kemudian apakah muncul lampu check engine, kemudian apakah ada suara knocking atau suara hissing dan backfire ketika mesin bekerja. Ya, jadi diagram ini saya pisah dua ya, karena saya sendiri ketika mendesainnya membentuknya untuk X1 atau mesin di starter apakah menyala, ini ada saya bikin saya bikin menjadi 0, 1 dan 2. Apabila X1 itu nilainya 0 dan 1, yaitu bisa di starter tapi tidak menyala, dan 0 bisa di starter tapi tidak menyala dan 1 tidak bisa di starter, maka proses yang dilakukan hanyalah pada X2 dan X3. Karena untuk X4, X5, X6 dan X7
itu proses yang hanya bukan proses ya, kayak kondisi yang hanya bisa terjadi ketika mesinnya bisa di starter dan menyala seperti itu. Jadi saya bikin X1 ini kurang lebih sebagai lebih sebagai gerbang logika ya, untuk apabila bukan gerbang logika tapi kayak sebagai syarat if. Jadi kalau X1 itu 0 atau 0 dan 1, yang dilakukan prosesnya adalah pada struktur modelnya sebelah kiri, dan apabila X1-nya sama dengan 2, maka yang dilakukan proses adalah pada model struktur pada pada sebelah kanan. Lebih seperti itu. Kemudian mungkin akan saya jelaskan sedikit lagi mengenai parameter-parameternya ya. Itu pada diagnosis mesin, apabila mesin itu dari awal tidak bisa menyala, maka yang perlu diperiksa pertama kali adalah kelistrikannya. Apabila pada kelistrikannya itu normal, maka apabila pada kelistrikannya ada masalah, maka mesin dari awal tidak akan bisa di starter. Soalnya ya karena businya nggak akan bisa mantik kalau kelistrikannya ada yang bermasalah. Jadi yang perlu diperiksa adalah akinya dan sambungan dari aki itu ke ya kabelnya lah, kabel sambungan dari aki ke mesin seperti itu. Kemudian jika tidak ada masalah pada kelistrikan namun mesin masih tidak bisa di starter, maka ini masih di starter ya, belum bisa, bukan ke bagian, masih belum ke menyala atau enggaknya, maka kemungkinan jika masih tidak bisa di starter dan tidak ada masalah pada kelistrikan, kemungkinan ada masalah pada kompresi ruang bakar atau terdapat sumbatan pada exhaust atau knalpot, mungkin ada tersumbat sehingga tidak bisa menyala. Kemudian jika tidak ada masalah pada kelistrikan, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan pada busi ya, apakah bisa memantik dengan benar. Kalau misalnya tidak bisa, kan tentu saja tidak bisa terjadi pembakaran karena nggak ada yang memantik. Lalu pada injektor juga apakah penyemprotan bensinnya bisa terjadi dengan baik atau tidak, seperti itu. Kemudian jika pada saat dilakukan starter ini ya, apabila pada saat dilakukan starter atau ignition itu tercium aroma bensin, maka perlu diperiksa apakah penyemprotnya ya, apakah injektornya sudah bisa, apakah injektornya menyemprotkan bensin dengan jumlah yang benar. Karena jika tidak, maka ya rasio bensin misalnya terlalu banyak atau terlalu sedikit sehingga tidak bisa terjadi pembakaran dengan benar, jadi mesin tidak bisa di starter gitu. Jadi pada saat ini yang perlu diperiksa adalah injektor dan atau ECU, pada settingan ECU-nya, siapa tahu ada yang error atau geser. Jadi kemudian kita lanjutkan pada yang sebelah kanan ya ini ya. Kalau misalnya mesin dapat menyala namun kondisi kerja pada saat mesin itu kondisi kerja mesin pada saat idle misalnya tidak mulus. Idle itu ketika cuma di starter aja dan nyala terus nggak diapakan, nggak digas, nggak digerakin gitu. Kemungkinan kalau misalnya pada saat idle itu nggak mulus, kayak tiba-tiba RPM-nya tiba-tiba naik, ada lonjakan RPM gitu, kemungkinan terdapat masalah pada sensor bensin atau pada ECU yang mengontrol kerjanya injektor. Bukan sensor bensin, sensor bensin pada ECU-nya. Jadi yang mengontrol kerja injektornya itu, atau injektornya itu sendiri ada masalah, jadi nggak sinkron kerjanya sama input yang dikasih oleh ECU-nya. Nah, kemudian apabila kondisi kerja mesin pada saat berkendara itu terasa kasar, hal ini kemungkinan terdapat masalah kecil pada injektor atau businya. Misalnya
besinya misalnya kotor, sehingga diperlukan kayak pembersihan dan lebih enaknya dilakukan tune up lah, lebih enak. Jadi dilakukan tune up ke bengkel saja seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ini lebih ke bagian kerusakannya. Apabila dari knalpot itu muncul asap hitam atau abu gelap, ini adalah indikasi bahwa kendaraan ini membakar terlalu banyak bensin atau ya incomplete combustion, karena uh, rasio bensinnya lebih banyak daripada udara. Jadi um, mungkin nggak cukup timpang sampai membuat stalling pada mesin, tapi uh, rasionya cukup banyak bensin daripada udara untuk menyebabkan terjadinya pembakaran yang tidak sempurna. Jadi menghasilkan ya gas buang yang lebih berbahaya sih kurang lebihnya, sehingga warna asapnya berwarna hitam gitu. Jadi perlu dilakukan penyesuaian pada rasio bensin dengan udaranya, entah itu dengan muter-muter ECU-nya atau benerin injektor atau dan lain sebagainya. Kemudian ya perlu dicatat juga apabila muncul tanda check engine light di atas dari bersamaan dengan adanya knalpot ini, adanya masalah pada asap knalpot ini, terus juga pas dibuat berkendara terasa kasar, mungkin diperlukan juga pemeriksaan yang lebih mendalam, karena bisa jadi terdapat kerusakan pada injektor atau penyumbatan pada saluran arus balik bensin, atau dapat juga terjadi kerusakan mekanik pada bagian internalnya mesin. Jadi lebih baik untuk segera di serviskan. Adapun untuk ada juga asap berwarna kebiruan. Hal ini dipastikan terjadi karena adanya kebocoran oli. Jadi ada oli yang masuk ke dalam ruang bakar, sehingga olinya ikut kebakar dan mengeluarkan asap berwarna agak kebiruan. Jika diperhatikan, mungkin kalau misalnya ada pernah lihat motor 2 tak ya, motor 2 tak ini kebanyakan asap kendaraannya warnanya agak biru, karena pada mesin yang 2 tak atau 2 stroke itu diperlukan oli samping. Jadi bensinnya harus dicampur sama oli samping. Jadi pas pembakaran terjadi muncul warna agak biru gitu. Tapi kalau pada mesin 2 tak kan memang oli samping dibuat untuk dicampur sama bensin, jadi relatif tidak merusak mesinnya, karena memang dibutuhkan oleh mesinnya. Tapi kalau pada mobil yang kebanyakan mesinnya adalah 4 tak, kalau misalnya ada pembakaran oli ini, berarti olinya, karena kan memang nggak pada bensinnya nggak dicampur sama oli samping, jadi hampir dipastikan bakal ada kalau ada kerusakan pada komponen di ruang bakar, entah itu pistonnya aus atau silen dari ruang bakarnya itu ada yang bocor, atau bahkan mungkin dinding dari ruang bakarnya itu sendiri ada yang retak atau bagaimana. Jadi sama seperti tadi, jadi sebaiknya segera dibawa untuk diserviskan. Kemudian ada check engine light ya. Check engine light ini atau lampu check engine yang biasanya ada di dashboard itu sebenarnya agak gambling. Kalau misalnya lampu check engine ini pada mobil yang masih baru ya, biasanya memang masih akurat sih, soalnya memang sensornya baru dan semuanya memang baru, kayak ya paling 4 tahun 5 tahun gitu. Tapi kebetulan di kasusnya mobilnya keluarga saya itu kebetulan check engine light itu gambling, kadang beneran ada masalah, kadang enggak. Jadi yang perlu diperiksakan pertama itu adalah sensornya. Siapa tahu sensornya ada yang error, karena ya memang tahun 2006 ya, 2006 berarti sekarang udah 15 tahun umur mobilnya. Jadi mungkin sensor bawaannya itu ada yang error, jadi perlu diperiksakan apakah sensornya itu error atau enggak. Jadi kan kalau misalnya sensornya error, yang harusnya kondisi normal dibaca sebagai kondisi normal, dibacanya sebagai kondisi nggak normal. Akhirnya sama ECU-nya ditangkap sama ECU-nya, diomongin ke sama mobilnya, wah ini ada yang nggak bener. Akhirnya
muncul lampu check engine tadi itu. Jadi jika udah diperiksa sensornya tidak ada masalah, kemudian diperiksa juga ECU-nya juga tidak ada masalah pada bagian settingannya, baru dilakukan pemeriksaan mesin secara mendalam, karena ya siapa tahu memang ada kerusakan pada mesinnya. Itu. Selanjutnya ini adalah yang paling parah ya, itu adalah suara knocking, backfire, dan hissing, atau ini yang dimaksudkan adalah suara kayak klotak-klotak atau suara ledakan kencang dari mesinnya, atau juga ada suara ngowos gitu misalnya. Ini kayak kalau misalnya udah mesin yang rusak agak parah ya. Jadi ini indikasi adanya abnormalitas pada alur pembakaran, karena ya kan pembakaran itu bagaimana sih? Pembakaran itu pertama ada udara, terus habis itu pertama ada udara di ruang bakar, kemudian ada penembakan bensin oleh injektor, kemudian ada pergerakan piston yang mengkompresi ruang bakar, kemudian baru terjadi ledakan. Nah itulah yang terjadi di saat pembakaran pada mesin 4 tak atau mesin secara umum lah yang ada sekarang, kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalnya adanya abnormalitas, hal ini bisa terjadi karena mungkin ada kerusakan pada poros piston yang dorong pistonnya itu tadi, atau ada pergeseran pada timing katup atau valve timing dari ini katup mesinnya, valve dari mesinnya itu sendiri. Kemudian bisa juga terjadi karena enggak, kurang lebih cuma itu aja sih ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya valve timing ini bisa dimajuin atau dimundurin secara sendiri ya, itu sebenarnya ada efeknya sendiri kalau misalnya dipakai dalam kondisi kompetitif atau buat balapan gitu. Tapi kalau misalnya pada mobil yang digunakan sehari-hari, apabila sampai terjadi hal tersebut, hampir dipastikan ada kerusakan pada bagian internal mesin, karena ya memang kalau misalnya nggak diutek-utek, nggak diapa-apain, tiba-tiba ada yang geser valve timingnya misalnya, atau ada yang ada backfiring atau ada hissing atau ada knocking tadi, hampir dipastikan bagian internal mesinnya ada yang bermasalah, jadi dibutuhkan servis secepatnya juga. Kemudian ya mungkin sudah selesai, saya lanjutkan ke bagian hidden layer. Nah, hidden layer dari yang saya buat ini sejujurnya saya agak kurang yakin, namun kalau misalnya dari pengertian yang telah saya baca dan lain sebagainya, saya menggunakan untuk mencari output itu adalah rumus sebagai berikut. Jadi untuk perhitungan algoritmanya, output X1, kalau misalnya X1 nya 0 atau X1 nya adalah 1, itu X1 plus X2 plus X3 biasa. Kemudian untuk output jika X1 nya sama dengan 2 adalah X1 dikali X4, kemudian dikali X5, kemudian ditambah X6, baru kemudian dikali X7. Lebih seperti itu. Jadi yang bisa dilanjutin lagi ini untuk klasifikasi dari output yang saya gunakan sendiri. X0 ini jika di perhitungan X sama dengan 0, maka diperlukan pemeriksaan kompresi ruang bakar, integritas komponen dan sealant, serta perlu dilakukan pemeriksaan pada saluran knalpot. Kemudian untuk X sama dengan dari setelah 0 sampai 2 diperlukan pemeriksaan kabel dan mungkin perlu ganti aki, jadi boleh dicek dulu. Kemudian untuk X sama dengan setengah setelah 2 sampai 2,2 sampai sebelum 2,2, kemudian dari setelah 2,2 sampai X sama dengan 6, yaitu adalah pemeriksaan perlu dilakukan pemeriksaan rasio pembakaran bensin di ECU, injektor, dan busi, dan atau diperlukan tune up mesin. Kemudian untuk X sama dengan 2,2 ini dari perhitungan yang saya lakukan, untuk mesin normal X-nya harus 2,2 dan tidak bisa dan untuk kejadian yang lain itu pasti ada permasalahan. Kemudian dari setelah 6 sampai X sama dengan 10 ini diperlukan
pembongkaran atau kemungkinan ada kerusakan pada sensor mesin. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan pada sensor mesinnya dulu, baru jika tidak ada masalah pada sensor mesinnya maka diperlukan pemeriksaan pada komponen internal mesin. Jadi perlu sampai dibongkar. Kemudian yang paling parah adalah 10 sampai dari setelah 10 sampai X sama dengan 40. Sebenarnya ini 37,5 tapi aku bulatkan ke 40 saja, yaitu terdapat abnormalitas alur kombusi tadi yang telah saya sebutkan. Nah, jadi diperlukan servis mesin secepatnya. Dan selanjutnya ini adalah contoh ya. Contohnya misalnya dilakukan input mesin dapat menyala, X1 sama dengan 2. Maka yang diakses adalah yang tadi model yang sebelah kanan, model servernya sebelah kanan. Kemudian langsung ke input kerja mesin saat idle, dapat apakah terdapat kondisi abnormal atau tidak. Jadi pada ini di input idle terdapat lonjakan RPM, jadi diberikan angka 3/2 ya, seperti yang tadi. Sebentar, saya tampilkan lagi ya. Ini yang X4 terjadi lonjakan RPM ketika idle, angkanya ada 3/2. Kemudian terdapat asap abu-abu gelap yang keluar dari knalpot. Ini memberikan X5 sama dengan 1,5. Kemudian lampu cek engine-nya menyala, jadi X6-nya sama dengan 1,5. Dan tidak ada suara ledakan, knock-in atau suara ngos dari mesin ketika mesin lagi bekerja. Ini sehingga X7 sama dengan 1. Jadi untuk perhitungan outputnya adalah seperti di bawah dan mendapatkan hasil sama dengan 6, yang dimana 6 itu merupakan termasuk klasifikasi terdapat kemungkinan kerusakan sensor mesin, sehingga perlu diperiksa sensor mesinnya dulu, baru kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap komponen internal mesin, sehingga perlu pembongkaran mesin jika pada sensor mesin tidak ada kerusakan. Lebih seperti itu ya. Jadi sekian untuk pemaparan dari proyek saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.